Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Berliani Aprilia Rahmadewi, NIM 1701051 dari kelas S16B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai J-coupling atau konstantan perjodohan, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah elusidasi struktur. Yuk kita mulai! Sebelum kita masuk pada materi J-coupling, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai splitting atau pemecahan. Splitting atau pemecahan puncak spektrum pada NMR seringkali akan muncul dalam multiplet dibandingkan bentuk singlet. Nah, pemecahan atau splitting puncak spektrum atom hidrogen terjadi karena interaksi dengan atom hidrogen tetangganya. Puncak ini dapat berbentuk seperti singlet, doublet, triplet, quartet, quantet, sextet, dan septet seperti gambar yang tertera pada video ini. Pemecahan puncak ini dapat kita pahami dengan aturan N+1 atau kita menggunakan segitiga Pascal. Baiklah, mari kita contohkan. Dalam gambar ini, CH pada lingkaran kuning mempunyai tetangga yang mempunyai 2 atom H, di mana jika ditambahkan dengan aturan N+1, dia akan menjadi 3, maka bentuk puncaknya nanti adalah bentuk triplet. Kemudian pada lingkaran biru, pada gambar di sebelahnya, itu mempunyai atom tetangga H cuman 1, sehingga kalau menggunakan aturan N+1 dia menjadi 2, maka bentuk puncaknya adalah doublet. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita masuk ke contoh yang lain. Di sini sudah ada struktur dari 1,1 dibromometana. Ikatan CH dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian A yang berwarna biru dan bagian B yang berwarna pink. Nah, kita lihat pada bagian A, di mana dia mempunyai tetangga dengan 3 atom H, sehingga jika menggunakan aturan N+1 dia akan menjadi 4, sehingga puncak yang akan dihasilkan adalah quartet. Sedangkan pada bagian B, dia mempunyai tetangga 1 atom H, sehingga dia akan berbentuk doublet. Nah, dapat kita lihat pada gambar spektrum berikut. Selanjutnya, kita masuk kepada materi J-coupling. Nah, J-coupling merupakan jarak antara dua buah sinyal yang terpecahkan atau tersplitting oleh atom hidrogen tetangganya, atau jarak antar puncak dalam multiplet. Dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini di antara puncak-puncak tersebut terdapat jarak. Nah, jarak inilah yang disebut dengan J-coupling yang ditandai dengan huruf J. Nah, J-coupling dinyatakan dalam Hertz. J-coupling bernilai konstan dan tidak berubah karena adanya perbedaan frekuensi alat. Namun, pemisahan menjadi lebih besar dengan adanya kekuatan medan magnet. Artinya, semakin besar medan magnet yang digunakan, maka akan terjadi pemisahan yang lebih baik dan lebih jelas untuk menghasilkan gambaran terhadap J-coupling ini. Berikutnya, kita masuk pada tipe-tipe dari J-coupling. Terdapat beberapa tipe dari J-coupling. Yang pertama ada coupling vicinal. Nah, tipe coupling yang paling banyak ditemukan adalah antara hidrogen pada atom C bersebelahan. Nah, inilah yang disebut dengan coupling vicinal yang dilambangkan dengan 3J, karena ada 2 atom H yang terpisahkan oleh 3 ikatan. Kemudian yang kedua adalah coupling geminal, di mana dia ini termasuk pada tipe yang khusus, di mana dia dilambangkan dengan 2J dan kebanyakan bernilai 0. Coupling geminal ini tidak terjadi ketika 2 atom H ekuivalen karena adanya rotasi ikatan atau ikatan sigma. Dan yang ketiga adalah coupling khusus, di mana coupling ini lebih jauh daripada 2J dan 3J, tetapi hanya terjadi pada kasus khusus. Nah, dia contohnya 4J, yang terutama terjadi ketika hidrogen dipaksa untuk mempunyai bentuk konformasi W, biasanya dalam senyawa siklik. Nah, coupling yang mempunyai bentuk lebih jauh dari 3J, contohnya 4J, 5J, dan seterusnya, biasa disebut dengan long range coupling. Untuk mengetahui nilai dari J-coupling, maka kita dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus J Hertz sama dengan selisih 2 puncak proton
dengan satuan ppm dikali dengan kekuatan medan magnet yang digunakan, yaitu dalam satuan megahertz. Kita masuk pada contoh. Di sini ada gambar dari puncak dan splitting dari NMR. Di sini kita bagi menjadi bagian A, B, dan C. Yuk kita bahas satu-satu. Pada bagian A, diketahui bahwa bentuk dari splittingnya adalah double, di mana nilai dari puncaknya yaitu 5,1576 dan 5,1186 yang kita beri tanda sebagai JAA dan JBA. Kemudian angka ini kita masukkan ke dalam rumus, di mana JAA dikurang JBA nanti dikalikan dengan kekuatan medan magnet yang kita gunakan. Nah, kekuatan medan magnet yang kita gunakan misalnya adalah 500 MHz. Maka dapat diperoleh nilai dari J coupling dari senyawa A adalah 19,5 Hz. Kemudian kita lanjut pada puncak B. Nah, pada puncak B dia juga termasuk doublet. Maka caranya tidak jauh berbeda dengan yang A tadi. Kita masukkan angkanya setelah kita beri tanda, di mana JAAB ukuran JBB dikalikan dengan kekuatan medan magnetnya yaitu 500 MHz. Maka didapatkan nilai 19,45 Hz. Dan pada puncak C juga dia merupakan puncak yang double. Maka kita masukkan rumus dan diperolehlah nilai 5,4. Kemudian bagaimana kalau misalnya bentuk puncaknya adalah double of double? Maka kita harus mencari nilai J1 dan nilai J2-nya. Pada gambar diketahui bahwa puncak ini mempunyai pada gambar ini mempunyai 4 puncak, yaitu puncak A dengan 3,32, kemudian puncak B 3,30, puncak C dengan 3,29 dan puncak D 3,28. Nah, untuk mencari nilai J1, maka kita dapat mencari dengan rumus yang tadi, yaitu selisih dari dua puncak proton dikalikan dengan kekuatan medan magnet alat yang digunakan. Nah, di sini berarti puncak JA dikurang dengan puncak JB dikalikan dengan kekuatan medan magnet yang kita pakai yaitu 500 MHz. Maka 3,32 dikurang dengan 3,30 dikali dengan 500 diperolehlah J1 senilai 10 Hz. Kemudian untuk J2-nya, maka kita menggunakan puncak A dengan puncak C. Maka dia dikurang dan dikalikan dengan 500 MHz. Di sini diperoleh hasil 15 Hz. Maka untuk puncak D ini diperolehlah nilai J couplingnya yaitu 10 Hz dengan 15 Hz. Kemudian dengan mengetahui J coupling, maka kita akan mengetahui informasi mengenai struktur senyawa atau informasi stereokimia suatu senyawa. Nah, dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini terdapat nilai-nilai tertentu atau nilai J couplingnya yang berbeda-beda berdasarkan struktur senyawanya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih semuanya telah melihat video ini.